adik-adik sahabat juang ilmu. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal dari nomor 11 sampai nomor 14, yaitu soal-soal latihan ukuran penyebaran data yang ada pada buku pengantar statistika. Mari kita lihat soal yang akan kita bahas pada hari ini ya. Soal nomor 11, simpangan tengah yaitu suatu contoh N pengamatan didefinisikan sebagai sigma nilai mutlak dari XI dikurang X bar dibagi dengan N. Hitunglah simpangan tengah bagi contoh yang terdiri atas 2, 3, 5, 7, dan 8 ya. Pada kali ini kita dimana di soal nomor 11 ini kita ada rumus baru ya. Apa rumus barunya? Simpangan tengah, yaitu rumusnya sigma nilai mutlak dari XI dikurang X bar dibagi dengan N ya. Ini rumus untuk simpangan tengah. Jadi sekarang kita hitung ya. Pertama mari kita menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di mana di sini 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 5, 10, 10 ditambah 7, 17, 17 ditambah dengan 8 jadinya 25 ya. Penjumlahan dari semua data ini jadinya 25. Dibagi dengan N. N-nya berapa? Ada 5 datanya. Jadinya 25 dibagi 5, jadinya 5. Kemudian baru bisa kita hitung simpangan tengahnya menggunakan rumus yang tadi yang di atas ya. Setelah kita memperoleh nilai X bar-nya yaitu 5, kita akan lanjut menghitung simpangan tengah menggunakan rumus yang ini. Tinggal dimasukkan aja ya. XI-nya 2. 2 dikurang 5 berapa? 2 dikurang 5 jadinya min 3 kan? 2 dikurang 5 itu jadinya min 3. Tapi karena ini nilainya mutlak, jadinya 3 ya. Kemudian 3 dikurang 5 jadinya 2. Harusnya kan min 2. Tapi karena nilainya mutlak jadinya 2. 5 dikurang 5, 0. 7 dikurang 5, 2. 8 dikurang 5, 3. Ini kita jumlahkan, kita memperolehnya yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, simpangan tengah untuk contoh tersebut adalah 2. Bagaimana adik-adik bisa dipahami dengan baik untuk soal nomor 11 ini? Kita lanjut membahas soal nomor 12. Bila sebaran IQ semua mahasiswa di negara bagian Arizona bernilai tengah mu 123 dengan simpangan bakunya yaitu 9, gunakan dalil CBSEF untuk menentukan selang yang mengandung A. Sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh IQ tersebut. B. Tidak lebih dari 1/9 dari seluruh IQ tersebut. Ya. Mari kita lihat untuk yang A terlebih dahulu. Apa pertanyaannya? Sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh IQ tersebut. Ya. Jadi, ini masih ingat kan? Karena di sini disuruh pakai dalil CBSEF atau aturan CBSEF. Jadi, kita hitung dulu untuk nilai K-nya berapa. Yaitu di sini 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan, karena di sini tanyanya sekurang-kurangnya 3/4, jadi sama dengannya 3/4. Jadi, kita memperoleh K-nya yaitu 2 ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. Mu plus minus K dikali sigma. Mu-nya berapa? 123 ditambah plus minus, yaitu K-nya kita dapatkan 2. Tadi sigmanya ada berapa? Ada 9. Jadi kita ini kalikan 2 kali 9 berapa? 18. Jadi kita hitung untuk plusnya atau minusnya terlebih dahulu ya. Ini kita kan ada nih plus minus.
Jadi karena untuk menghitung nilai IQ-nya, batas-batasnya, jadi kita harus pisahin ini, plusnya dulu atau minusnya dulu. Jadi kita hitung minusnya dulu ya. 123 dikurang 18 jadinya 105. Kemudian 123 ditambah 18 jadinya 141. Jadi selangnya dari 105 sampai dengan 141. Gimana adik-adik? Mudah kan untuk penyelesaian soal menggunakan aturan Sibisek? Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik ya. Selanjutnya kita bahas untuk soal yang B-nya. Tidak lebih dari 1/9 dari seluruh IQ tersebut. Ya. Sama halnya kita hitung dulu ini. 1 dikurang 1/k kuadrat sama dengan berapa? 1/9. Tidak boleh lebih. Jadi di bawah ini yang ditanyakan. Maka kita peroleh K-nya yaitu 3 ya. Kemudian kita hitung sama dengan yang ini, yaitu kita masukkan ke rumusnya. Mu plus minus K dikali sigma sama dengan mu-nya 123 ditambah plus minusnya K-nya 3 dan sigmanya 9. 3 kali 9, 18. 3 kali 9, 27 ya, maaf adik-adik. Setelah kita peroleh sampai di sini, selanjutnya kita pisahin. Kita hitung yang negatifnya dulu. Ya, 123 dikurang 27 jadinya 96. 123 ditambah 27 jadinya 150. Maka selangnya kurang dari 96 dan lebih besar dari 150 ya. Kan dibilang tidak lebih dari 1/9 seluruh IQ. Jadi kurang dari 96 atau lebih dari 150 ya. Jadi jika ditanyakan seperti ini, jika sekurang-kurangnya, ingat ya, kalau pertanyaannya itu sekurang-kurangnya. Jadi nanti kita perolehnya selang. Jadi dari angka berapa sampai ke berapa gitu ya. Itu kalau sekurang-kurangnya. Tapi kalau tidak boleh lebih, tidak lebih, jadi itu yang di bawahnya atau yang di atasnya ya. Semoga adik-adik bisa memahami soal nomor 12 ini dengan baik. Kita lanjut ya ke soal nomor 13. Sebuah mesin penyeduh kopi diatur sehingga secara rata-rata memerlukan waktu 5,8 menit untuk menyeduh segelas kopi dengan simpangan bakunya 0,6 menit. Menurut dalil Sibisek, tentukan persentase bahwa waktu yang diperlukan bagi mesin itu untuk menyeduh segelas kopi terletak antara yang A 4,6 menit sampai dengan 7 menit, B 3,4 menit sampai dengan 8,2 menit, yang ketiga 4,3 menit sampai 7,3 menit ya. Beda soal ini dengan soal nomor 12 itu cuma sedikit ya. Kalau yang tadi yang diketahuinya rentang IQ, yang ditanya itu rentang IQ-nya. Yang di sini yang diketahuinya itu rentangnya ya. Jadi kita hitung untuk soal yang A terlebih dahulu ya. Ini. Jadi untuk menghitungnya itu karena yang diketahui ini ya, X bar ditambah KS. Jadi kita peroleh 7. Kemudian X barnya diketahui tadi kan ini. Rata-ratanya yaitu 5,8 menit ya. Terus simpangan bakunya juga diketahui 0,6 ya. Kemudian ini kita bawa dia ke sebelah kanan. Jadi 7 dikurang 5,8. Ini kita kalikan jadinya 0,6K. 7 kurang 5,8 jadinya 1,6. Ini kita bawa ke sebelah sini jadi pembagian. Jadinya 1,2 dibagi 0,6 yaitu 2.
Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan 1 dikurang, ini K-nya berapa tadi kita peroleh 2. 1 per 2 pangkat 2. Jadinya kita peroleh yaitu 3 per 4 sama dengan 75% ya. Ini bedanya dengan soal yang tadi. Soal yang tadi yang diketahui ininya. Tapi yang ditanyakan ini kebalikannya. Yang ditanyakan berapa persen kalau rentangnya yang ini ya. Untuk yang A bisa dipahami dengan baik kan? Selanjutnya, jadi paling sedikitnya itu 75% atau 3 per 4 ya. Kemudian untuk yang B ya, sama juga halnya seperti kita hitung yang A tadi. S bar dikurang KS sama dengan 8,2 ini ya. Yang kita ambil karena paling sedikit, jadi kita ambil yang paling besarnya ini aja yang kita hitung ya. Jadi, boleh dipilih salah satu, tapi kalau misalnya mau dipakai yang 3,4 ini, kita pakainya di sini kurang ya, bukan tambah. Jadi kalau tambah kita pakai yang sebelah sini, yang paling besarnya, tapi kalau kurang kita pakai yang sebelah sini. Boleh pakai mana aja, tapi lebih mudahnya kan kita menggunakan penjumlahan saja ya. Jadi kita masukkan X barnya itu 5,8 ditambah K dikali 0,6 sama dengan 8,2. Kemudian ini kita bawa ke sebelah kanan, jadinya 8,2 dikurang 5,8 yaitu 2,4. Kita bagikan dengan 0,6 jadinya 4. Kemudian kita masukkan ke aturan Sibisek yaitu 1 kurang 1 per K kuadrat, di mana K kuadrat tadi kita perolehnya 4, jadinya 1 per 4 kuadrat. Jadi kita dapat 15 bagi 16, atau setara dengan 93,75%. Jadi paling sedikitnya yaitu 93,75% ya. Selanjutnya untuk yang C, hal yang sama juga kita lakukan. Kita hitung dulu menggunakan rumus yang ini. Kita pilih penjumlahan juga ya. Dimana di sini 73 ya yang paling besarnya ini. Dari 43 sampai 73. Jadi kita pakai 73 karena menggunakan penjumlahan. 58 ditambah K kali 0,6 sama dengan 73. Kemudian 58 ini kita bawa di ke sebelah kanan. Jadinya pengurangan. Jadi 73 dikurang 5,8. Jadinya 1,5. Karena ini kita bawa ke sebelah kanan jadinya pembagian. 1,5 dibagi dengan 0,6 jadinya 2,5. Setelah kita peroleh nilai K, kita masuk ke aturan Sibisek-nya. Apa? 1 dikurang 1 per K kuadrat. Jadinya 1 dikurang 1 per K. K-nya berapa? 2,5. 2,5 kuadrat berapa? Ya, jadi setelah kita hitung 2,5 kuadrat ini, jadi kita peroleh 1 dikurang 1 per 2,5 kuadrat yaitu 0,84 atau 84%. Jadi paling sedikitnya itu yaitu 84,84% ya. Itu kalau soalnya seperti ini. Yang diketahuinya itu rentang ya. Kalau diketahui rentang, jadi adik-adik bisa langsung pakai rumus ini ya. Tapi kalau adik-adik mau menggunakan pengurangan juga boleh. Tapi kalau pengurangan di sini jangan pakai data yang sebelah sini, tapi yang 4,6 ini ya. Gimana? Bisa dipahami dengan baik kan? Soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Suatu penelitian mengenai kadar nikotin rokok merek tertentu menunjukkan bahwa secara rata-rata satu batang rokok mengandung 1,52 mg nikotin dengan simpangan baku 0,07 mg.
Menurut dalil CBCF, antara kandungan berapa sampai berapakah agar mencakup A. Sekurang-kurangnya 24/25 dari seluruh rokok merek ini. Yang B. Sekurang-kurangnya 48/49 dari seluruh rokok merek tersebut ya. Jadi kita jawab untuk A terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita tulis dulu yang sudah diketahui di soal. Apa saja? Yaitu rata-ratanya 1,52 dan simpangan bakunya 0,07 ya. Jadi untuk yang A-nya kita hitung, ini kan aturan CBCF ya, ini. Kalau ada di soalnya dalil CBCF atau tulisannya aturan CBCF, maka kita selalu menggunakan rumusan ini ya, 1 dikurang 1 per K kuadrat. Jadi dibilang sekurang-kurangnya 24/25. Jadi sama dengannya itu dengan 24/25. Jadi satunya kita bawa ke sebelah kanan, sehingga 24/25 dikurang 1 hasilnya 1/25 ya. Sehingga kita peroleh K-nya yaitu, kan ini K kuadrat. K kuadrat sama dengan 25. Jadi kalau K aja akar dari 25 jadinya 5 ya. Di mana nilai K sudah didapat, yaitu 5. Maka hitunglah selangnya dengan rumus berikut. Ya, masih ingat ya, kita pakai rumus yang ini. S bar plus minus, di sini KS ya, karena K-nya sudah kita ketahui yaitu 5, kita ganti dengan 5. Di mana X barnya sudah diketahui yaitu 1,52, terus S-nya juga diketahui, jadinya ini 1,52 ditambah plus minus 5 kali 0,07 jadinya 0,35. Sekarang dari sini kita hitung selangnya, dari mana ke mana aja ya. Jadi yang pertama kita ambil yang pengurangannya dulu. 152 dikurang 0,35 jadinya 1,17. Yang satunya lagi, yang positifnya 1,52 ditambah 0,35 jadinya 1,87. Jadi selangnya itu dari 1,17 sampai dengan 1,87 ya. Untuk soal nomor B-nya sama seperti langkah-langkah untuk soal A yang tadi ya. Yang pertama, kita tetap memakai rumus yang ini, cuma bedanya di nilai ini ya, karena tergantung di soalnya. Jadi, 1 dikurang 1 per K kuadrat sama dengan 49 48 dibagi dengan 49 ya. Di mana 1 ini kita bawa ke sebelah kanan, jadinya 1 per K kuadrat sama dengan 1/49. Di mana K kuadrat sama dengan 49. Terus kalau K-nya aja akar dari 49 berapa? 7. Di mana nilai K tadi kita sudah dapat yaitu 7. Maka menghitung selangnya dengan rumus yang ini ya, sama. X bar sama dengan K-nya 7 tadi, 7S. Di mana X barnya 1,52 dan K-nya tadi 7 dan simpangan bakunya itu 0,07. Ya. Ini kita kalikan 0,07 kita kalikan 7 yaitu 0,49. Sekarang kita hitung selangnya. Dimulai dari yang negatif dulu. 1,52 dikurang 0,49 sama dengan 1,03. Yang satunya lagi yang positif yaitu 1,52 ditambah 0,49 jadinya 2,01. Jadi selangnya itu dari 1,03 yang ini sampai dengan 2,01. Bagaimana adik-adik sahabat juang ilmu? Mudah kan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini? Semoga bisa membantu dan adik-adik bisa mengerjakan soal serupa. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.